solusi kalau sudah merasakan hal yang tadi, gangguan-gangguan tadi, maka kita harus muhasabah, ya, taubat kepada Allah. Karena yang namanya penyakit ini, gangguan ini datangnya dari dosa dan kesalahan kita, ya. Allah menyatakan wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Setiap musibah yang datang adalah akibat dari ulah tangan kita sendiri. Muhasabah. Ya. Bahkan gangguan jin itu, gangguan syaitan itu Allah langsung yang turunkan, Bu. Ya. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, kata Allah. Maukah engkau kutunjukkan kepada siapa syaitan itu diturunkan? Diturunkan. Kalau sihir kan dikirim. Ya, tanazzalu ala kulli affakin athim. Diturunkan kepada tiap-tiap pendusta lagi banyak dosa. Maka muhasabah. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Ada juga yang merasa bersih, ya. Baru diruqyah, ya. Dia merasa bersih, nggak ada apa-apa. Nah, itu menjadi apa namanya? Penghijab, penghalang, ya. Sehingga ketika diruqyah nggak merespon, nggak ada yang namanya reaksi dalam tubuhnya, nggak ada ketenangan. Kenapa? Di awal ruqyah dia sudah menyombongkan diri. Oh ya, menyombongkan diri. Saya tidak ada masalah kok, ya, gitu. Kalau ada bisikan seperti itu, hilangkan. Itu bisikan syaitan. La tasma'u li hadzal Qur'an, ya. Jangan kau dengarkan Al-Qur'an itu, kata syaitan. Buatlah kegaduhan, wal ghaufi, buatlah kegaduhan. Ya, maka ibu-ibu jangan menyombongkan diri. Ya, kita ini semua pendosa. Kullu bani Adam khata'. Wa khairul khata' tawwab. Kita semua pendosa. Ya, pendosa. Ya, banyak dosanya. Sehingga apa? Harus muhasabah. Ya, jangan seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Sudah 3 kali ruqyah. Saya sudah 3 kali ruqyah, tapi nggak ada apa-apa tuh. Ada yang seperti itu banyak, ya. Padahal gangguannya luar biasa itu, ya. Bahkan yang sulit reaksi itu yang gangguannya parah, ya. Ketika dibacakan baru a'udzu bikalimatillahi tammah, ya, langsung reaksi, itu yang lemah, gitu ya. Yang teriak, ya, yang nangis, itu yang lemah, ya. Justru yang malah yang kuat-kuat itu adalah yang bersembunyi itu di dalam kita menyombongkan diri, merasa bersih. Banyak yang seperti itu, ya. Muhasabah, tips yang pertama. Yang kedua adalah apa? Hijrah, ya, menutup aurat. Mau sembuh dengan Al-Quran, mau sembuh dengan ruqyah, tapi tidak mau baca Al-Quran. Gimana mau sembuh? Hah? Tidak bisa. Ya, hijrah. Awalnya tidak baca Quran, baca Quran. Karena disitulah kesembuhan. Ya. Mau diruqyah berapa kali pun kalau tidak mau hijrah, ya sudah. Tetaplah berpenyakit, tetaplah sakit. Ya, tutup auratnya. Bagaimana tuntunan syar'i dalam menutup aurat? Ya, pelajari. Duduk di majelis ilmu. Secara kafah tutup auratnya, secara kafah. Bagaimana tuntunan syar'inya? Ikuti. Kalau tidak mau ya sudah. Ya, selamat tinggal. Hindari tidur dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Nah, hindari. Jangan sampai auratnya terbuka. Karena itu membuat setan mudah jatuh cinta, ya. Karena itu membuat apa? Jin bisa menyetubuhi kita. Ketika kita tidur dengan kondisi, ya, telanjang, membuka aurat. Jika membuka aurat, pastikan sebelumnya membaca bismillah, ya. Hijrah dan menutup aurat. Yang ketiga adalah harus bisa menolak dan memasang permusuhan dengan syaitan. Kita tahu syaitan adalah musuh kita, maka musuhi, perangi. Jangan jadikan sebagai teman, ya. Ini tidak diikuti bisikan, ya. Disuruh syaitan apa namanya berbuat kemaksiatan, diikuti, ya. Diakibatkan karena pergaulan, misalkan tetangga beli mobil, kita ikuti beli mobil dengan cara riba, kredit. Akhirnya apa? Susah sembuhnya. Syaitan itu musuh. Kata Allah, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduan. Maka ambillah dia, jadikan dia sebagai musuhmu. Ya. Pasang permusuhan seperti itu. Bukan was-was, ya, bukan menimbulkan was-was. Enggak, tapi kita memasang diri, ya, bahwasanya kita ini diserang sama syaitan. Terutama para ibu-ibu, para wanita. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Ya, mereka menyerang pada sektor perasaan. Jangan mudah dibuat galau, ya, dibuat sedih, dibuat gelisah, jangan. Itu masuk. Selanjutnya, jaga hubungan dengan Allah. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Jaga apa? Syariatnya, aturannya. Ya. Jangan bermaksiat. Kalau bermaksiat, ya taubat. Jaga. Kalau pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kelima adalah hidupkan sunnah-sunnah. Sunnah sebelum tidur. Ya, apa saja amalannya? Baca. Misalkan membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah, ya. Membaca ayat kursi, membaca 3 qul,
ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan ke telapak tangan, diusap ke seluruh. Ini biasanya males, padahal hal yang sepele. Tiba-tiba malam habis isya langsung tidur, udah. Ya. Tiba-tiba langsung ketiduran. Maka jangan males, ya, rutinkan. Jadikan ini kebiasaan. Masuk WC, masuk toilet, kamar mandi baca doa. Ya, buka baju baca doa. Doa mul wudu, jaga wudu tiap hari. Ya, membaca zikir pagi petang. Jangan ada foto boneka di kamar, karena malaikat tidak akan masuk rumah yang ada sesuatu yang bernyawa, yang bergambar. Ya, patung, foto, apalagi? Keluarga. Iya, foto keluarga itu. Foto orang. Turunkan, Bu. Ya. Turunkan. Kalau pengen rumahnya dimasuki malaikat. Kalau masih ada foto-foto wajar lah, ya. Rumahnya seram. Bukan malaikat yang masuk, tapi syaitan. Ya, ada 3 di hadis Nabi itu. Yakni malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada lukisan, ya, lukisan yang bernyawa, gambar itu tadi. Kemudian apalagi patung. Yang ketiga apa? Boneka itu kayak Gugup. Boneka itu boneka gimana? itu gimana? Boneka yang ada matanya, yang hidup, ya, yang hewan gitu ya, yang kartun, ya, sama saja itu. Ya boleh. Iya, usahakan kalau sudah buat main anak boleh. Usahakan kalau sudah main simpan. Sembunyi. Nah, dalam lemari, dalam kardus, gitu ya. Nah, dalam tempat-tempat yang tak tampak gitu ya. Maka jangan dipajang, Bu. Ya. Konsekuensinya apa? Malaikat tidak akan masuk rumah, ya. Kalau malaikat tidak masuk rumah, yang masuk syaitan. Dah, rumahnya dijaga syaitan. Itu catatan penting, Bu. Ya. Banyak kan rumahnya yang kayak gitu? Ya. Nah. Iya, ada. Foto keluarga misalnya ditempel, itu tujuannya untuk apa? Ya, bahkan dampaknya mudarat. Mudaratnya kemana? Ain, Bu. Kadang orang iri, hasad, dengki, ya. Timbulnya apa? Sakit nanti, gitu ya. Membaca Al-Quran dan sedekah, rutinkan. Terutama sedekah di pagi hari, biar dapat keberkahan doa para malaikat di pagi hari. Memotong kuku, ya, jangan dipanjangin kukunya. Ada yang masih panjang? Ya. Hidupkan sunnah-sunnah ini. Kemudian yang keenam adalah ruqyah secara intensif, ya. Rutinkan dan buat jadwal. Lawan bisikan malasnya. Setan tadi membisikkan, ya, kemalasan, diiming-imingi, ya. Tadi ya cerita tentang kisahnya Nabi Adam, Hawa dan Fir'aun serta istrinya Asiyah binti Muzahim, diapain? Ya, dirayu, diiming-imingi, sehingga membuat apa? Malas. Mau ruqyah mandiri malas. Lawan, Bu. Ya, siap berjuang dan berkorban. Berjuang, berkorban. Jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh terus. Kali-kali buat setan itu yang mengeluh. Meskipun setan itu sabar dalam menyesatkan manusia, diulur-ulur. Ya, jangan mengeluh. Kita harus lebih sabar daripada setan. Ya, rasakan hikmah yang didapat, ya, pelan-pelan. Ibu lakukan ruqyah mandiri, rutin, istiqomah, ya, maka masya Allah banyak hikmah. Yang sudah merasakan yang istiqomah. Kalau cuma sekali, 2 kali, 3 kali, enggak. Ya, cuma coba-coba saja enggak bisa sembuh. Ya, harus istiqomah. Mana ada ibu berobat misalkan sekali makan obat langsung sembuh? Ada? Ya, kebetulan saja mungkin kalau ada, ya. Ya. Bahkan makan obat pun butuh waktu. Begitupun dengan ruqyah. Ruqyah butuh proses, butuh waktu.